Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 87-88, atau episode 113-114, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Kedua belah pihak menyetujui kontrak dan kesepakatan. Karena Luo Feng tidak memiliki kartu bank, maka dia membuat permintaan khusus. Dia harus mendapatkan kartu bank baru dari Universe Galaxy Bank. Setelah itu, keduanya menyelesaikan kesepakatan mereka. Pisau pemotong busur sekarang menjadi milik toko harta karun. Dan jumlah besar 18 miliar dolar naga hitam sekarang menjadi milik Luo Feng. Kartu kredit ini benar-benar istimewa, sebenarnya menyatu dengan kesadaran seseorang, hanya pemilik aslinya yang dapat menggunakan kartu tersebut. Bahkan jika itu dicuri pun, tidak akan bisa digunakan. Luo Feng memberikan pujiannya, ini pasti metode yang benar-benar aman, lebih aman dari kata sandi manapun, bagaimanapun juga, tanda spiritual setiap orang berbeda. Sekedar informasi, Universe Galaxy Bank adalah salah satu bank super di alam semesta. Di Kerajaan Gunung Naga Hitam, jika berurusan dengan klien dan transaksi melebihi 100 juta dolar naga hitam, maka akan ditangani sebagai prioritas utama. 18 miliar, ini juga dianggap jumlah yang cukup besar. Untuk orang-orang seperti Gao Sheng, dan Wei Lin dari restoran, mereka juga tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu secara instan. Kekuatan spiritual Luo Feng merasakan 18 miliar di dalam cincin ruang penyimpanannya, merasa sangat bersemangat. Apa yang membuatmu bersemangat? Satu serpihan esensi tembaga bibrida saja jauh lebih berharga, dan kapal planet Yunmo, yang terbuat dari esensi tembaga bibrida yang tak terhitung jumlahnya, akan membuat makhluk abadi semakin hijau karena iri. Itulah kekayaan sejati. Babata tidak bisa menahan diri untuk berkata, dia jelas tidak tahan dengan ekspresi Luo Feng saat ini. Tidak peduli seberapa berharganya, aku bahkan tidak bisa mengeluarkannya, apa gunanya? Luo Feng membalas. Babata tidak bisa berkata-kata. Kapal planet Yunmo, mungkin akan membujuk seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam untuk mempertaruhkan semuanya dan bertempur untuk mendapatkannya. Bagaimana Luo Feng berani mengeluarkannya? Bahkan setelah mencapai level Universe, level Domain Lord, dia masih tidak berani mengeluarkannya. Bersama dengan lelaki tua itu, keduanya berjalan keluar dari Bank Galaxy Universe dan kembali ke toko harta karun. Karena saat ini saya tidak memiliki cukup uang untuk membuat binatang bertanduk emas dengan cepat mencapai tingkat semesta, saya hanya perlu meningkatkan kekuatan tubuh manusia saya dengan cepat. Ucap Luo Feng sangat jelas, di alam semesta yang luas, kekayaan dalam jumlah besar mewakili kekuatan yang besar. Dia perlu secepat mungkin mendapatkan akses ke rekening bank pertama yang ditinggalkan gurunya untuknya. Oleh karena itu, dia harus segera meningkatkan kekuatan tubuh manusianya. Hanya dengan cara itu kekuatan rohnya akan meningkat dengan cepat. Lagi pula, jiwa binatang bertanduk emas adalah bintang level 4, tubuh manusianya tidak memiliki batasan untuk menerobos. Luo Feng, kristal muya memiliki kekuatan hidup di dalamnya, bagi jiwa dan tubuh manusia, mereka memiliki efek positif pada evolusinya. Mereka juga tidak memiliki efek samping. Jadi kristal dapat membuat terobosan dewa perang yang lebih tinggi ke penjelajah bintang level 1, itu juga dapat membantu monster berevolusi, ucap Babata berkata, tentu saja saat ini kamu tidak membutuhkan tubuh fisik atau jiwa kamu untuk memperkuat, yang kamu butuhkan hanya tubuh kamu sendiri. Tubuh Luo Feng adalah alasan utama untuk kekuatannya saat ini. Memperkuat tubuh kamu, dengan kekayaan kamu saat ini, yang terbaik adalah Jade Marrow. Ucap Babata menjelaskan, Sum-Sum Giok adalah harta yang terbaik untuk level penjelajah bintang. Pada level yang berbeda, harta yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Sama seperti, air kehidupan, Amerika, itu memungkinkan orang normal untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang. Roh alam memungkinkan kekuatan dewa perang meningkat dengan cepat. Beberapa roh alam khusus, bahkan dapat membantu merawat dan menyembuhkan wisatawan bintang. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan atau memperkuat prajurit penjelajah bintang. Pada saat itu, mereka membutuhkan harta yang lebih baik. Tuan Luo Feng, ucap orang tua dari toko harta karun tersenyum,
Ini adalah kartu anggota untuk toko harta karun kami, kamu dapat menikmati diskon 9,8%. Kami biasanya tidak membagikan kartu anggota semudah ini. Saya mengerti, Luo Feng tersenyum. Orang tua ini jelas tahu bahwa Luo Feng memiliki 18 miliar dolar naga hitam, tentu saja dia berharap Luo Feng melakukan beberapa pembelian lagi di tokonya. Apakah kamu memiliki jade maros di sini? Luo Feng bertanya, dia tidak peduli untuk melihat harta lainnya, 18 miliar ini, dia perlu menggunakannya dengan kemampuan terbaiknya, meningkatkan kekuatan tubuhnya. Dia pasti tidak bisa menyia-nyiakannya beberapa barang yang tidak berguna. Kami akan memeriksanya. Pria tua tingkat bintang 6 ini secara pribadi melayani Luo Feng, tersenyum saat dia membawa Luo Feng ke sudut toko harta karun. Di sana, beberapa gambar virtual jade maros yang mengambang dipajang. Jade maros warna hijau yang spesial dan unik dengan sedikit cairan merkuri yang mengilap di sekitarnya. Di sampingnya, ada harga yang ditampilkan. Jade maro, 1 gram seharga 9.000 dolar, ucap Luo Feng sambil mengangguk, saya butuh 30 kilogram. Ucap Luo Feng kembali, 30 kilogram, tanya orang tua itu, kemudian mengangguk dan tersenyum. Ini menyebabkan pembeli yang baru saja masuk berbalik, dan menatap Luo Feng. Jade maro, mainan mahal, dan kamu membeli 30 kilogram sekaligus, gumam orang yang baru masuk. Setelah menambahkan diskon, itu akan menjadi 264,6 juta dolar naga hitam. Orang tua itu tersenyum, apakah Tuan Luo Feng membutuhkan yang lain lagi, ucap pemilik toko sambil tersenyum. Tidak untuk saat ini, terima kasih. Luo Feng bahkan tidak melihat harta karun lainnya. Orang tua itu sedikit kecewa tetapi dia masih dengan cepat menyelesaikan pencairan barang, mengambil dari gudang rahasianya, sebanyak 30 kilogram jade maro. Hanya di Dragon Bintang, sebuah toko di pusat ratusan galaksi, seseorang dapat mengambil barang dalam jumlah besar secara instan. Planet yang lebih kecil pasti tidak bisa menghasilkan jumlah sebanyak itu. Ini adalah jade maro, tolong simpan dengan baik, Tuan. Ucap orang tua itu menyerahkan botol kaca bening, di dalamnya, berwarna hijau mengkilap dengan cairan perak berkilau cerah. Ini hanya botol cairan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mati untuk mengumpulkan cairan sebanyak ini, jika diubah menjadi pejuang dewa perang tingkat lanjut, itu bisa membeli lebih dari 10 juta dari mereka. Baiklah Tuan, ucap Luo Feng menerima botol tembus pandang besar, kemudian botol itu lenyap, telah disimpan ke dalam cincin penyimpanan Lu Feng. Hal ini menyebabkan beberapa pelanggan lainnya menjadi kaget berdiskusi setelah mereka menyaksikan pertukaran tersebut. Jelas sekali, pemuda ini memiliki cincin ruang penyimpanan. Dengan sumsum giok 30 kg, saya dapat membantu tubuh manusia saya dengan cepat mencapai penjelajah bintang level 7, sisi master spiritual untuk mencapai tingkat bintang level 1. Kemudian, saya akan dapat mengakses rekening bank pertama yang ditinggalkan guru saya untuk saya. Luo Feng sangat mengantisipasi, sumsum giok yang tersisa, yang dapat saya gunakan untuk membantu Hong dan Dewa Petir. 30 kg jade maro, Luo Feng sudah membelinya dengan jumlah yang cukup. Silakan luangkan waktu kamu, Tuan, kami menyambut kamu untuk berbelanja di sini kapan saja. Orang tua itu tersenyum, sambil melihat Luo Feng pergi. Luo Feng sekali lagi mengunjungi pasar budak yang tidak jauh dari toko harta karun. Di dalam pasar budak, masih ramai seperti biasanya. Budak wanita yang sangat cantik yang mampu mengganggu seluruh kerajaan hanya menelan biaya total beberapa ribu dolar naga hitam. Seorang siswa level 9, Dewa Perang tingkat lanjut, hanya berharga sekitar 20 dolar naga hitam. Luo Feng bisa melihat turis dan penjelajah dengan mudah membeli beberapa budak di seluruh pasar. Aku butuh waktu untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Dan di masa depan, saya perlu lebih banyak uluran tangan, saya akan sering meninggalkan bumi juga, perlu ada beberapa pelayan di rumah. Luo Feng dengan cepat memutuskan untuk membeli beberapa budak untuk dibawa pulang. Dengan sangat cepat, Luo Feng datang ke pusat perbelanjaan pemilik budak yang cukup berkuasa di distrik itu. Di dalam pusat perbelanjaan, Tuan yang terhormat, budak apa yang kamu butuhkan? Baik itu cantik atau kuat, kami memiliki semua yang kamu butuhkan. Seorang pria kurus seperti monyet, dengan hidung lancip dan besar, muncul dan dengan mudah mengenali bahwa Luo Feng adalah klien dengan daya beli yang bagus. Oh, aku membutuhkan budak level bintang, kata Luo Feng. Pria yang bertanggung jawab menjadi bahagia, tersenyum, silakan datang ke sini,
kami memiliki banyak gambar virtual budak untuk kamu pilih secara perlahan. Harganya pasti masuk akal, dan jika kamu membeli dalam jumlah besar, kami bahkan dapat memberi kamu diskon yang lebih baik. Harga budak tingkat bintang lebih mahal, karena itulah kebahagiaannya. Di kamar yang luas, sebuah gambar virtual besar muncul di depan Luo Feng, sejumlah besar penampilan fisik, ukuran dan data tubuh, detail kekuatan dan kekuatan, ras dan informasi semuanya muncul, juga termasuk harga. Petarung bintang level 5 bernilai 80 juta, petarung bintang level 7 bernilai 500 juta, level 8 adalah 2 miliar, level 9 adalah 5 miliar. Master spiritual dengan level yang sama 3 kali lipat dari para pejuang. Ini adalah harga standar, kecuali seseorang memiliki kemampuan khusus, maka harganya akan lebih tinggi secara alami, ucap penjual tersebut menjelaskan. Misalnya, seorang master spiritual bintang level 9 yang juga seorang petarung level 9, ucap penjual kembali menjelaskan. Aku ingin 3 master spiritual bintang level 5. Luo Feng menunjuk ke layar, ras Meng hitam. Baik, pria yang bertanggung jawab dengan senang hati merekam. Masing-masing bernilai 240 juta dolar naga hitam, total 720 juta dolar naga hitam. Itu adalah bisnis besar, matanya untuk pelanggan tidak salah, pemuda ini memang klien dengan daya beli yang besar. Master spiritual level 7 bintang Meng hitam, 3 di antaranya. Ucap Luo Feng melanjutkan, ras Meng hitam, tubuh mereka kuat dan kokoh, dan mereka biasanya memiliki lebih banyak master spiritual. Menurut Babata, kualitas budak Black Meng memang tidak buruk. Level bintang master spiritual level 7, ucap pria yang bertanggung jawab terkejut, melihat Luo Feng, 3, ucapnya kembali bertanya. Masing-masing harganya bernilai 1,5 miliar dolar naga hitam. Membeli 3 orang berarti 4,5 miliar dolar naga hitam. Ucap penjual itu menjelaskan, bahkan keluarga besar Dragon Bintang, itu adalah semacam sosok yang sangat penting atau besar untuk dapat mengambil begitu banyak uang secara instan. Dan ahli waris dari keluarga besar hampir tidak pernah memiliki begitu banyak uang tunai. Apakah kamu sudah merekamnya? Ucap Luo Feng sambil melihat ke atas. Ya, saya sudah merekam. Orang yang bertanggung jawab sangat bersemangat, jika dia berhasil menyelesaikan kesepakatan ini, hadiahnya akan banyak. Luo Feng menganggukkan kepalanya, bisakah kamu memberi saya diskon besar? 9,5%. Ini jelas merupakan diskon terbesar. Ucapnya dan seketika hidung lancip pria yang bertanggung jawab itu bersinar. Baiklah, saya ingin hadiah gratis berupa 10 level bintang 1, 5 pejuang dan 5 master spiritual, bersama dengan 1000 master spiritual level 9 penjelajah bintang lainnya. Kata Luo Feng. Tuan, pria yang bertanggung jawab membuat wajahnya terlihat seolah-olah orang tuanya baru saja meninggal. Dia segera melebarkan matanya, aku tidak bisa memberimu sebanyak itu, kamu, itu sama saja dengan kamu meminta hidupku. Ucap penjual tersebut, pejuang bintang level 110 dan master spiritual, akan menelan biaya total 20 juta dolar naga hitam. Master spiritual penjelajah bintang level 9 juga akan bernilai sejumlah 100 juta. Satu harga. Luo Feng memandang pria itu, 5 miliar dolar naga hitam, ditambah sedikit, tambahan, yang saya sebutkan sebelumnya. Orang yang bertanggung jawab itu mengeluarkan banyak keringat, air menetes dari hidungnya yang runcing. Perhitungan melewati pikirannya seperti orang gila, seolah-olah dia adalah kalkulator. Sepakat. Pria yang bertanggung jawab mengertakkan gigi. Kesepakatan ini masih mengalokasikan sejumlah besar pendapatan untuk dirinya sendiri. Sisa pendapatan tersebut akan dibagi oleh level atas itu sendiri. Luo Feng mengangguk, bintang Meng hitam level 5, master spiritual bintang tingkat 7, masing-masing 3, bersama dengan pejuang bintang tingkat 15, master spiritual bintang tingkat 15. Bersama dengan 1000 master spiritual bintang penjelajah level 9, kamu dapat memilih dari 13 tahapan berbeda yang telah saya jatahkan. Tidak masalah, ucap pria yang bertanggung jawab mengangguk. Aku akan menempatkan deposit 100 juta dolar naga hitam dulu. Nanti, saya akan memberitahu kamu untuk mengangkut semua budak ke Teluk Berlabuh di planet ini. Saat waktunya tiba, kami akan menyelesaikan kesepakatan di sana. Kata Luo Feng. Tapi tentu saja, pria yang bertanggung jawab itu tersenyum. Lebih dari 1000 budak, kebanyakan dari mereka akan dikirim ke dermaga. Luo Feng mengangguk, ada total lebih dari 1000 budak, kapal induk bumi dengan mudah menampung hingga 1000,
Kapal naga hitam memiliki total 3 tingkat, sebuah kapal dengan diameter 100 meter, jika mereka masuk, hanya satu tingkat yang bisa tahan sampai 1000. Setelah mendaftar di Sekte Ganwu, saya akan meninggalkan Dragon Bintang bersama para budak. Luo Feng tiba-tiba memikirkan adegan dia membawa sekelompok besar orang kembali ke bumi dan tidak bisa menahannya untuk mengungkapkan senyuman aneh. Meninggalkan pasar budak, Luo Feng dengan cepat menuju tujuan terakhirnya di Dragon Bintang yaitu Sekte Ganwu. Babata bersikeras bahwa saya harus mendaftar di Sekte Ganwu. Luo Feng berdiri di depan pintu besar di atas danau kota. Ini adalah kota di dalam kota, pada Sekte Ganwu di Dragon Bintang adalah yang terbesar di antara 100 galaksi di sekitarnya, levelnya juga yang tertinggi. Banyak siswa berkumpul di sini. Seluruh wilayah sekte seluas 280 km persegi, orang hanya bisa membayangkan ukurannya. Daun emas. Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu sekte. Di pintu ada tulisan kursif flamboyan tulisan Sekte Ganwu dengan bahasa umum alam semesta, di sekelilingnya juga ada ukiran daun emas. Di depan pintu tempat siswa sekte masuk dan keluar, tidak ada penjaga sama sekali. Luo Feng mengikuti beberapa orang lainnya dan memasuki sekte. Ketika berada di balik pintu sekte, Lu Feng dapat melihat tempat yang sangat banyak dan sangat besar. Dengan hanya melihat sekilas, orang bisa langsung melihat hamparan alun-alun besar, gambar buram atau setidaknya puluhan ribu siswa sedang latihan tanding, terlibat dalam pelatihan kelompok. Itu seperti lautan manusia, memberikan pemandangan visual yang kuat kepada siapapun yang melihatnya, dan tidak ada satu siswa pun yang berada di bawah level penjelajah bintang. Ini memang Sekte Ganwu terbaik dalam 100 galaksi. Ucap Luo Feng memuji. Di dalam Sekte Ganwu, sebelum tiba, Babata telah memberitahu Luo Feng secara detail. Ini adalah sekolah untuk pejuang dan master spiritual dari kerajaan Ganwu. Ini menarik sejumlah besar pejuang dan master spiritual. Juga, kerajaan Ganwu di dalam medan bintangnya yang luas dan ratusan juta galaksi, membatasi sekte lain untuk mengajar. Kerajaan Ganwu hanya memiliki satu Sekte Ganwu. Tentu saja jika ada tuan domain atau sektor yang akan mengajar murid-muridnya di planetnya sendiri, kerajaan Ganwu tidak akan peduli. Namun, tuan domain, tuan sektor, dan bahkan makhluk abadi, mereka semua dilarang membangun sekte di banyak planet, atau menerima murid dalam jumlah besar. Sekte Ganwu ini, sebenarnya memiliki 3 sosok untuk mewakili mereka. Luo Feng sedang melihat ketiga patung di pintu. Mereka adalah 3 pejuang manusia yang kuat. Ketiga manusia itu mengenakan jubah perang ungu tua, dan di lengan mereka ada sulaman daun emas. Patung tersebut adalah prajurit Ganwu 1 daun. Sekte Ganwu di planet biasanya memiliki 3 guru dengan tingkat alam semesta. Sekte Ganwu di wilayah kerajaan Gunung Naga Hitam biasanya memiliki guru yang lebih kuat. Jika kerajaan Ganwu, dengan ratusan juta sekte yang akan berkumpul, Luo Feng berseru, kekuatan Sekte Ganwu ini benar-benar menakutkan. Sekte Ganwu, level penjelajah bintang adalah siswa normal. Tingkat bintang dianggap sebagai siswa elit, dengan hak untuk benar-benar melamar menjadi instruktur. Di beberapa planet normal, instruktur ini menjalankan sekte. Tingkat alam semesta, akan dianggap sebagai prajurit Ganwu, dengan pangkat 1 daun. Tuan domain, prajurit Ganwu 2 daun. Tuan sektor, prajurit Ganwu 3 daun. Oleh karena itu di Sekte Ganwu, untuk bisa mendapatkan nama seorang pendekar Ganwu, mengenakan daun bersulam di lengan baju seseorang, itu adalah kehormatan besar bagi dirinya sendiri. Masalah terbesar gurumu saat itu, adalah dia terlalu menyendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia akui sebelum kematiannya, jika dia telah bergabung dengan kekuatan besar, seperti kerajaan Ganwu, dia bisa saja bercampur dengan komunitas abadi di kerajaan Ganwu. Dengan itu, para assassin tidak akan berani menyerangnya secara langsung. Ucap Babata menjelaskan, guru kamu yang menginstruksikan, tanpa daya yang cukup, bergaul dengan komunitas masih lebih baik. Seorang pejuang akan memiliki 3 orang lainnya untuk membantu. Terlebih lagi di wilayah kerajaan Ganwu, bergabung dengan sekte akan membuat banyak hal menjadi sangat nyaman di masa depan, ditambah lagi, sekte tidak memiliki terlalu banyak batasan pada prajuritnya. Tuanmu saat itu, dia terlalu menyendiri, tidak ada teman, tidak ada komunitas. Suara Babata terdengar sedih dan berduka. Luo Feng menghela napas, menurut penggambaran Babata, gurunya terlalu menutup diri. Kemudian di planet Dragon Bintang, di dalam Sekte Ganwu, sebuah kantor administrasi.
Luo Feng mengetuk pintu. Kemudian terdengar suara yang kuat, kemudian pintu otomatis pun terbuka. Di dalam ruangan duduk seorang pria dengan kepala putih seluruhnya, kulitnya berwarna hijau dan dengan alisnya yang membentang sampai ke pinggang. Pria tua itu menoleh, Luo Feng tersenyum, "Saya di sini untuk mendaftar." "Daftar?" Orang tua itu melihatnya. Selain itu, layar segera menampilkan daftar informasi, nama Luo Feng, kebangsaan, kekuasaan, dan lain-lain. "Namamu Luo Feng." Orang tua itu mengangguk, Master Spiritual level 8 penjelajah bintang. Warga kerajaan Black Dragon Mountain. Oke, biaya pendaftaran $800 naga hitam, suatu saat nanti, kamu harus membayar biaya tahunan sebesar $10 naga hitam untuk terus menerima berbagai layanan siswa, dari Sekte Ganwu kami. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Situs terbesar Sekte Ganwu sebenarnya ada di dalam jagat maya. Namun, jagat maya memang memiliki kerugian yang tak terhindarkan. Ini adalah $1000 naga hitam. Luo Feng mengeluarkan uang dalam jumlah besar, 800 untuk pendaftaran dan 20 tahun penggunaan lagi. Orang tua itu mengangguk, dengan cepat menyelesaikan dokumen untuk Luo Feng. Sekte Ganwu adalah jalur penting untuk menarik prajurit yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, karenanya, begitu kamu mencapai tingkat penjelajah bintang paling dasar, pendaftaran akan berjalan tanpa hambatan. Tidak ada ujian atau apapun, tentu saja, jika kamu bukan warga negara dari kerajaan Ganwu, itu akan lebih merepotkan. Terima kasih. Luo Feng tersenyum dan pergi. Informasi sudah dimasukkan, sejak saat itu, Luo Feng telah memperoleh status sebagai murid Sekte Ganwu. Melakukan hal-hal tertentu di masa depan secara alami menjadi lebih mudah dan nyaman. Sekte Ganwu Dragon Bintang, Luo Feng keluar dari pintu masuk, melihat ke belakang dan tersenyum, "Saya khawatir saya tidak akan pernah kembali ke sini lagi." Melirik puluhan ribu siswa yang terlibat dalam pelatihan kelompok, sehubungan dengan teknik dan metode mereka, Luo Feng tidak peduli dengan ajaran mereka. Dia memiliki teknik rahasia dari planet Yunmo. Mungkin teknik rahasia inti Sekte Ganwu bisa melampaui planet Yunmo, namun, bahkan Tuan Sektor di dalam sekte mungkin tidak akan memiliki akses ke informasi berharga tersebut. Di luar pintu masuk utama, seorang siswa dengan pandangan curiga, menatap bagian belakang Luo Feng. "Ada apa, Wei Lin?" Dua orang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria itu sebelumnya, mirip dengan orang dengan dua senjata roh yang kita temui di restoran. Wei Lin sedikit menyipit. "Apakah kamu yakin?" Dua lainnya berkata kaget. "Iya tentu saja," mulut Wei Lin sambil tersenyum, "karena kamu dari Sekte Ganwu." "Itu bagus, saya akan mengatur sesuatu nanti. Mari kita cari tahu lebih banyak tentang bajingan kecil ini, kamu benar-benar berani mempermalukanku di restoran itu." Luo Feng berada di udara di Dragon City, terbang bersama yang lain. "Baik," ucap Luo Feng yang saat ini melakukan kontak dengan pemilik budak yang dia beli sebelumnya. "Aku segera berangkat, benar, tunggu aku, kita akan bertemu dan pergi bersama ke Teluk Berlabuh di planet ini." Setelah selesai Luo Feng mematikan komunikator di lengannya yang dikendalikan oleh Babata segera menghentikan panggilan. Luo Feng segera menelepon lagi ke nomor Gao Sheng, "Ini aku Luo Feng." "Saudara Gao Sheng, saya akan meninggalkan Dragon Bintang. Tidak perlu, kamu tidak perlu mengantar saya pergi. Saya akan meninggalkan kota sekarang." "Oh, lain kali aku datang ke Dragon Bintang, aku pasti akan menemui kamu." "Baiklah, kita akan bertemu di dunia virtual lain kali." Setelah dua percakapan selesai, Luo Feng dengan cepat menuju ke distrik utara kota, ke titik pertemuan yang direncanakan dengan pemilik budak. Di ruang pribadi lantai 6 sebuah restoran yang berjarak 3 km dari pintu masuk kota utara. "Tuan Luo Feng, ini manajer kami, dia menangani semua bisnis di sini di Dragon Bintang." Orang berhidung runcing yang bertanggung jawab dengan sopan memperkenalkan. Di dalam kamar pribadi, di sana berdiri seorang pria kurus berambut hijau dengan telinga yang sedikit lebih panjang dari biasanya. Di belakangnya ada dua pengawal berseragam hitam, tubuh mereka tinggi dan kokoh. "Luo Feng?" Kedua pengawal itu adalah Master Spiritual Bintang level 9. Pria berambut hijau itu adalah Master Spiritual Bintang level 3. Dengan peringatan Babata, Luo Feng tetap tenang dan terkendali. Sebagai manajer utama dari bisnis di Dragon Bintang yang mengendalikan begitu banyak budak, mengatur dua budak terkuat untuk melindungi dirinya sendiri sebelum budaknya dijual adalah hal yang sangat normal untuk dilakukan negosiasi atau diskusi terlebih dahulu.
Bagaimana kabarmu Tuan Luo Feng? Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Wula. Pria berambut hijau itu tersenyum. Tuan Wula, senang bertemu denganmu. Jika tidak ada masalah, saya ingin segera pergi. Luo Feng berkata langsung. Permintaan klien adalah perintah kami. Pria berambut hijau itu sedikit membungkuk sambil tersenyum sambil berkata, kapal sudah menunggu di luar kota. Setiap kapal yang memasuki Dragon Bintang dari alam semesta akan berlabuh di dermaga. Namun, jika seorang penduduk akan menambatkan kapalnya di halaman pendaratannya sendiri, atau pemilik budak dengan puluhan ribu koneksi, mereka dapat membawa banyak kapal dan kapal perang mereka tanpa masalah. Sebuah kapal besar dihentikan tepat di luar kota. Tuan Luo Feng, tolong. Pria berambut hijau itu sangat sopan. Setelah itu, pria itu memasuki ruang tamu kapal yang luas bersama dengan Luo Feng. Duduk di seberangnya, wanita cantik segera memenuhi meja di depan mereka dengan makanan lezat. Bolehkah saya tahu dari mana Tuan Luo Feng berasal? Pria berambut hijau itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Maafkan saya tidak ingin membocorkannya. Luo Feng berkata langsung. Saya refleks menanyakan itu, saya harap Tuan Luo Feng tidak keberatan. Pria berambut hijau itu mengungkapkan permintaan maafnya. Baginya bertemu klien dengan nilai bisnis mencapai 5 miliar juga merupakan hal yang langka dan beruntung. Bagaimanapun, persaingan di pasar budak sangat ketat, dengan banyak pemilik budak. Bertemu klien besar yang terus terang, dia pasti sangat hormat. Pemilik budak bersikap dingin dan brutal terhadap budak mereka. Namun kepada klien mereka, mereka sangat menghormati. Kapal telah mencapai planet Teluk Dermaga. Sebuah suara meledak di dalam kapal. Di dalam ruang tamu, pria berambut hijau itu segera berdiri. Tuan Luo Feng, kapalnya sudah tiba. Sekarang, kita bisa memulai transfer budak, karena ini adalah bentuk pengakuan master tertinggi. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kendali atas budak-budak ini. Mereka semua hanya akan dikendalikan oleh kamu, dan juga, karena jumlahnya lebih dari 1000, prosesnya bisa memakan waktu sedikit lebih lama. Baik, Luo Feng sedang mengantisipasi transfer. 16 level bintang di bawahnya. 1000 master spiritual level 9 penjelajah bintang, mereka semua akan dipindahkan. Semua budak ada di aula besar di lantai 2 di bawah. Tuan Luo Feng, tolong ikuti saya. Pria berambut hijau memimpin untuk berjalan-jalan. Kapal ini bahkan lebih besar dari kapal naga hitam Luo Feng. Tentu saja bahan yang digunakan jauh lebih lemah, ini adalah kapal kelas B. Di tingkat kedua kapal di bawah adalah aula yang sangat luas dengan luas lebih dari 100 meter. Di dalamnya berdiri tinggi dan kokoh, dan bahkan budak yang cantik. Jika seseorang tidak menyebutkan apapun, tidak ada yang tahu dari penampilannya bahwa ini semua adalah budak. Lagi pula, yang terlemah masih master spiritual level 9 penjelajah bintang, lebih kuat dari Luo Feng sendiri. Bagaimana aura mereka bisa lemah? Tuan Luo Feng, tolong berdiri di depan. Pria parubaya berambut hijau berkata, seluruh proses ini akan memakan waktu. Tidak masalah, Luo Feng berjalan di depan aula besar, melihat para budak yang semuanya berdiri dengan perhatian. 1000 budak penjelajah bintang level 9 berkumpul bersama, dan 16 budak level bintang berdiri paling dekat dengan Luo Feng. Kemudian suara aneh terdengar. Segera, semua mata budak kehilangan fokus mereka, dan di sudut aula besar, pria berambut hijau mengatur bawahannya untuk dengan cepat mengatur peralatan mereka, dengan salah satu dari mereka diarahkan langsung ke Luo Feng, seolah-olah itu mengumpulkan semua datanya. Menit dan detik berlalu, perlahan dan bertahap, mata para budak itu mulai bersinar sekali lagi, mendapatkan kembali fokus mereka. Sekitar 12 menit berlalu. Grup dengan lebih dari 1000 pria dan wanita, berasal dari ras yang berbeda, semuanya membungkuk rapi, dengan hormat mengakui pemiliknya. Tuan Luo Feng, pria parubaya berambut hijau membawa sebuah kotak perak, wajah penuh senyum, semuanya telah diselesaikan, di sini adalah 1016 kontrol budak untuk microchip mereka. Satu kontrol untuk setiap chip, untuk setiap budak. Microchip terhubung ke komputer pendukung dan dapat dipesan serta dikontrol dari sana. Metode operasi telah dimasukkan dalam kartu memori Rincin dengan penjelasan di dalam kasus tersebut. Ucap pria parubaya itu menjelaskan. Luo Feng mengangguk. Soal itu, Babata sudah menjelaskan secara detail jauh dari sebelumnya. Tuan Wula, saya akan segera mentransfer dananya. Ucap Luo Feng sambil tersenyum. Mentransfer sisa dana langsung ke rekening toko budak.
keduanya telah menyelesaikan kesepakatan mereka. Haha, mendapat konfirmasi transfer dana, pria parubaya berambut hijau itu langsung tersenyum. Tuan Luo Feng, senang berbisnis dengan kamu, ini adalah nomor kontak jagat maya saya. Jika kamu perlu atau berpikir untuk membeli budak lagi, tolong cari saya. Apapun permintaan kamu tentang budak, sebutkan mereka dan saya pasti akan memberi kamu perlakuan istimewa dan diskon. Kemudian menyelesaikan semuanya, dengan memberikan kartu namanya. Setelah Luo Feng menerimanya, kemudian dia menoleh untuk melihat ke 1016 budak. Ikuti aku, kata Luo Feng. Ya tuan. Master spiritual Black Mongolian tingkat 3 bintang 7 mengikuti tepat di belakang Luo Feng. Di belakang mereka adalah 13 tingkat bintang lainnya, akhirnya di belakang mereka adalah 1000 budak lainnya. Beberapa budak berdiskusi dengan suara pelan, mengenali pemilik sekali membuat pusing. Sepertinya majikan baru kita memiliki latar belakang dan status yang besar, saya harap hidup kita akan lebih baik. Sementara microchip harganya murah, teknologinya sangat maju. Dikatakan bahwa itu adalah bagian dari teknologi yang diperoleh dari umat manusia yang bertarung dengan ras robot. Saat ia melebur dengan organisme hidup, organisme itu akan dikontrol sepenuhnya. Dia masih memiliki semua ingatan masa lalunya, tetapi rasa kesetiaan yang dalam terhadap pemilik barunya akan berkembang. Rasa tidak hormat sekecil apapun akan menyebabkan microchip bereaksi negatif. Karenanya, di alam semesta yang luas, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dengan microchip hidup yang mengendalikan para budak, belum pernah ada kasus seorang budak mengkhianati pemiliknya. Kecuali jika budak menjadi tuan domain, mendapatkan kemampuan untuk menolak microchip, tindakan terkuat yang dapat dilakukan chip tersebut adalah meledakkan dan meledakkan kepalanya sendiri. Karena untuk prajurit tuan domain, jika kepalanya hancur, ini tidak akan membunuh mereka. Di planet Dragon Bintang, di suatu tempat di Teluk Berlabuh. Tuan yang terhormat, kami menyambut kamu untuk mengunjungi Dragon Bintang lagi. Mengenakan seragam abu-abu, dengan tinggi 2,8 meter, dan 2 tanduk di kepalanya, kulit hijau, pekerja dengan hormat mengambil kartu docking Luo Feng, menyaksikan saat bintang 3 yang agung level 7 memimpin sisa pasukan ke dalam kapal naga hitam. Kapal naga hitam itu terangkat, meninggalkan teluk dermaga. Pemuda berkulit hijau ini menghela nafas lega saat kapal pergi, sehari belum berlalu dan dia sudah pergi dengan pasukan seperti itu. Dan bahkan ada master spiritual tingkat 7 bintang 3. Pemuda berkulit hijau memandangi komputer kuantum mini miliknya dan penilai daya, merasakan darahnya mengalir deras. 16 tingkat bintang, 1000 penjelajah bintang level 9, pasukan semacam ini dapat dengan mudah menaklukkan planet normal. Di ruang kendali kapal naga hitam, budak bintang 3 tingkat 5 dan bintang 3 tingkat 7 dengan hormat berdiri di belakang Luo Feng, dan 10 budak tingkat 1 bintang lainnya mengelola 1000 budak penjelajah bintang tingkat 9, 1010 dari mereka tinggal di tingkat bawah dan di tengah kapal naga hitam. Kapal telah meninggalkan planet Dragon Bintang. Di layar papan kendali, kepala iblis kecil yang menggemaskan muncul, saat ini kecepatannya meningkat. Sesaat kemudian, masih ada 10 detik lagi sebelum kapal mencapai kecepatan cahaya, untuk menjelajahi alam semesta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kapal itu bergetar dengan lembut. Itu berlanjut selama 10 detik. Perjalanan selesai, kita telah memasuki ruang gelap. Saat itulah Luo Feng berbalik untuk melihat 6 budak tingkat bintang Meng hitam di belakangnya. Di antara 1016 budak yang dia beli, ini adalah 6 ras hitam Meng yang paling kuat. 1010 budak lainnya diambil dari 13 ras yang dia tentukan. Satu kesamaan dari 13 ras lainnya adalah, tinggi dan penampilan mereka mirip dengan manusia bumi. Ras Meng hitam. Luo Feng memandang ke 6, 4 pria dan 2 wanita. Laki-laki Black Meng sangat tampan, wanitanya juga sangat cantik, mereka terlihat mirip dengan manusia bumi. Satu-satunya perbedaan adalah, di dalam mulut mereka memiliki taring dan mata mereka merah tua. Siapa namamu? Luo Feng bertanya. Tuan, salah satu bintang wanita Mongolia hitam level 7 tersenyum. Nama saya diterjemahkan ke bahasa semesta adalah Aibola Sadenindidasina. Tuan, nama saya Wei Tianchi Kedeni Sentulade. Salah satu pria Meng hitam dari bintang level 7 yang lebih kokoh berkata. Keenam melaporkan nama mereka satu demi satu. Ya Tuhanku, Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Nama Black Meng sangat panjang. Mulai hari ini,
Apapun yang kamu sebut diri kamu di antara kamu sendiri bukan urusan saya. Luo Feng segera menunjuk ke pria kokoh level 7, aku memanggilmu Meng 1, kamu akan dipanggil Meng 2 dan kamu Meng 3. Dengan satu napas, dari Meng 1 sampai 6, Luo Feng menyampaikan perintahnya. Di antara mereka Meng 3 dan 6 adalah perempuan. Ya Tuan, 6 manusia Black Mongol dengan senang hati mematuhinya, hanya memberikan sedikit rasa tidak berdaya saat mereka saling memandang. Kalian semua bisa kembali ke kabin untuk beristirahat. Luo Feng memerintahkan. Iya, 6 tersisa. Hanya Luo Feng yang tersisa di ruang kontrol, pintu besar itu otomatis tertutup. Babata, sambungkan ke Virtual Universe Network. Luo Feng memerintahkan melalui pikirannya. Dunia jagat maya, Pulau Gunung Naga Hitam. Lalu lintas manusia dalam jumlah besar memenuhi jalan-jalan yang mewah dan ramai, tiba-tiba satu orang muncul, Luo Feng juga muncul entah dari mana dengan cara ini. Di bahunya duduk setan kecil seukuran kepalan tangan. Tuan Luo Feng, kami telah menemukan rekening bank galaksi semesta kamu, apakah kamu ingin mengikatnya di sini? Sebuah suara bergema di benaknya, lembut dan santai. Ikat itu, kata Luo Feng. Rekening bank galaksi semesta menerima jejak jiwa. Alam semesta maya ini, menghubungkan kesadaran dan jejak jiwa. Babata, bertindak sesuai rencana. Luo Feng dengan santai berjalan ke bar anggur tua, memesan segelas jus buah dan duduk di sudut. Luo Feng, aku sudah mencari, dalam 30.000 tahun cahaya di bumi, ada banyak planet yang memenuhi persyaratanmu untuk menjadi markas kedua kami. Kata Babata. Luo Feng mengerutkan alisnya. Bumi adalah tanah air, dia pasti akan bekerja keras untuk menjadi pemiliknya, oleh karena itu bumi secara alami adalah pangkalan pertamanya. Namun, karena Master Planet Yunmo memasuki ruang gelap saat itu, menggunakan teknik luar angkasa untuk menyembunyikan bumi dan sekitar 1000 tahun cahaya, kesulitan menemukan penanda tersembunyi ini sangat tinggi. Bahkan makhluk yang abadi pun sulit melakukannya. Jadi, hanya Babata saja yang bisa dengan mudah menemukan penanda tersembunyi ini. Kapal lain sama sekali tidak bisa mencapai bumi secara langsung. Mereka hanya bisa terbang perlahan. Dan di masa depan ketika Luo Feng membeli lebih banyak logam, dan lain-lain, untuk memungkinkan pihak lain mengirimnya ke bumi tidak mungkin. Jadi, mereka perlu menemukan markas kedua. Pangkalan kedua ini adalah tanah bagi Luo Feng untuk menerima sejumlah besar logam di masa depan, tempat yang penting baginya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain dari alam semesta. Sedekat mungkin dengan bumi, sekecil mungkin populasi di planet ini. Gudang sebesar mungkin, kata Luo Feng. Dia membutuhkan gudang yang besar. Di alam semesta, ada banyak layanan transportasi dan penyimpanan seperti itu. Baik itu pertanian yang tidak cocok, atau medan yang lebih tidak bisa dihuni, tempat-tempat ini biasanya diubah menjadi gudang besar. Luo Feng, saya telah menemukan satu di jaringan, sepertinya tidak buruk. Bintang Bailan, sebuah planet di Bima Sakti, sekitar 1180.000 tahun cahaya dari bumi. Ini menerima suhu yang sangat rendah sepanjang tahun, daerah terdingin mencapai 120 derajat di bawah nol. Tempat-tempat terhangat juga masih sekitar 10 derajat di bawah nol. Populasi seluruh planet adalah 2,1 miliar, karena suhunya yang rendah, mereka semua sebagian besar tinggal di kota. Di daerah dingin Bintang Bailan, ada sekitar 98 km panjangnya, pangkalan gudang selebar 61 km. Mereka baru saja akan menyerah dan menjual bisnis mereka. Akta kekal gudang ini dihargai 800 juta dolar silver blue. Babata berkata, setelah itu, setiap tahun hanya membutuhkan 600.000 dolar silver blue untuk membayar pengelola. Ucap Babata memberikan penjelasan. Mata Luo Feng berbinar, panjang 98 km, lebar 61 km, gudang sebesar itu. Itu pasti tempat untuk pengiriman antar bintang, sangat besar. Gudang semacam ini sebagian besar terbuat dari kapal yang masih bercampur dengan puing-puing. Meski kelihatannya besar, biaya untuk membangun gudang semacam itu, pasti tidak akan melebihi 100 juta dolar silver blue. Mahal, tapi hanya di tanah itu sendiri. Tentu saja untuk daerah yang sangat dingin seperti itu, tidak ada gunanya membangun tempat dan komunitas bagi manusia untuk hidup. Untuk dijual dengan harga ini lumayan. Baiklah, Babata, hubungi orang yang bertanggung jawab di Bintang Bailan. Luo Feng segera berkata. Sejak saat itu, diskusi berlangsung lebih dari 3 jam. Akhirnya,
Manajer dari Bintang Bailan Bintang, dengan $800.000 naga hitam, harga pemerintah, $1 naga hitam sama dengan $1.000 silver blue. Nilai dolar naga hitam sebenarnya lebih tinggi, harga untuk membeli akta abadi untuk basis gudang, bersama dengan pemotongan 500 tahun biaya manajemen. Dolar naga hitam bernilai jauh lebih banyak daripada dolar silver blue. Penduduk normal di planet ini bahkan mungkin tidak mendapatkan $1 naga hitam dalam setahun. Hari-hari berlalu. 9 hari kemudian, kita baru saja akan tiba di Bintang Bailan. 320 detik kemudian kita akan melakukan perjalanan melalui alam semesta. Di dalam kapal naga hitam, Babata berteriak dari layar papan kendali. Luo Feng tersenyum lebar. Bintang Bailan benar-benar dekat dengan bumi, hanya 10.000 tahun cahaya dan sedikit lebih. Dengan kecepatan kapal naga hitam, hanya butuh 1 hari baginya untuk terbang ke sana kemari dari bumi ke Bintang Bailan. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.